Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, di mana ada Kintan Griselda, dan juga ada Maulidin Nini Suci Rahmah, dan juga saya, Rosalinda Amelia Cahyani. Nah, pada video kali ini, kami akan menampilkan hasil wawancara yang telah kami lakukan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari tugas evaluasi akhir semester mata kuliah akuntansi pemerintah. Melalui wawancara ini, kami memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi akuntansi pembiayaan, koreksi kesalahan dalam pencatatan, serta peristiwa setelah tanggal pelaporan. Semoga hasil yang kami sajikan ini dapat memberikan wawasan dan juga menambah pemahaman mengenai penerapan akuntansi di instansi pemerintahan. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan menyampaikannya. Yang pertama, saya akan perkenalkan apa itu Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, narasumber merupakan staf pada subbagian keuangan Dinas Lingkungan Hidup. Subbagian keuangan memiliki peran yang sangat penting karena bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aktivitas keuangan instansi agar berjalan secara tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas subbagian keuangan meliputi beberapa kegiatan utama, yaitu menyusun anggaran dasar sebagai pelaksanaan program kerja, mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi, melakukan penatausahaan keuangan, serta menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pemerintah. Laporan keuangan yang disusun nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi kinerja keuangan instansi, serta menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat maupun pemerintah. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai program, seperti pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, pengawasan kualitas lingkungan, penghijauan, konservasi lingkungan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melalui berbagai program tersebut, Dinas Lingkungan Hidup berupaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya kami akan membahas mengenai akuntansi pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara, sumber pendanaan utama Dinas Lingkungan Hidup berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. APBD menjadi sumber pembiayaan utama yang digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional maupun pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan oleh instansi. Selain berasal dari APBD, dalam kondisi tertentu, pendanaan juga berasal dari pemerintah pusat maupun sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pengelolaan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup terlebih dahulu menyusun rencana kerja yang menjadi dasar penyusunan anggaran. Dengan adanya perencanaan tersebut, penggunaan dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap program, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah. Setiap penggunaan anggaran wajib didukung dengan dokumen yang lengkap, seperti bukti transaksi maupun dokumen administrasi lainnya. Hal ini bertujuan agar seluruh penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya, seluruh transaksi dicatat dalam sistem akuntansi pemerintahan dan disusun menjadi laporan keuangan. Setelah laporan selesai disusun, laporan tersebut akan dievaluasi serta diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses evaluasi dan audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, proses akuntansi pembiayaan tidak terfokus hanya pada penggunaan anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Selanjutnya, saya akan persilahkan rekan saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Baik, pada materi berikutnya saya akan menjelaskan mengenai koreksi kesalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam proses pencatatan transaksi keuangan, kemungkinan terjadinya kesalahan tetap dapat terjadi, baik karena kesalahan administrasi, pencatatan, maupun kesalahan dalam memasukkan data. Oleh karena itu, diperlukan prosedur koreksi agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tetap akurat. Berdasarkan hasil wawancara,
Apabila ditemukan kesalahan dalam pencatatan atau pelaporan keuangan, langkah pertama yang dilakukan adalah memeriksa dokumen pendukung. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan jenis kesalahan yang terjadi serta menemukan data yang benar sebagai dasar perbaikan. Setelah itu dilakukan koreksi terhadap pencatatan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seluruh proses koreksi juga didokumentasikan dengan baik agar terdapat bukti yang jelas mengenai perubahan yang dilakukan. Dokumentasi ini penting untuk menjaga transparansi dan memudahkan proses pemeriksaan apabila sewaktu-waktu dilakukan audit. Selain melakukan koreksi, apabila terjadi kesalahan, Dinas Lingkungan Hidup juga menerapkan berbagai langkah pencegahan. Langkah tersebut meliputi pengecekan ulang terhadap data yang telah dicatat, rekonsiliasi secara berkala antara bagian-bagian terkait, koordinasi antar pegawai, serta penerapan sistem pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting karena dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih andal dan dapat dipercaya. Baik, materi terakhir yang akan saya bahas adalah peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa yang terjadi setelah laporan keuangan selesai disusun, namun sebelum laporan tersebut disahkan atau diterbitkan secara resmi. Dalam periode tersebut, masih dimungkinkan terjadi suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi isi laporan keuangan. Oleh karena itu, instansi perlu melakukan penilaian terhadap setiap peristiwa yang terjadi untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian atau cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apabila peristiwa tersebut memiliki dampak yang material terhadap kondisi keuangan instansi, maka laporan keuangan perlu disesuaikan agar informasi yang disajikan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Namun, apabila peristiwa tersebut tidak memerlukan penyesuaian, tetapi tetap penting untuk diketahui oleh pengguna laporan keuangan, maka informasi tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Contoh peristiwa yang dapat terjadi antara lain adanya perubahan data, perubahan kebijakan, atau kondisi lain yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan. Penyesuaian maupun pengungkapan tersebut, laporan keuangan menjadi lebih lengkap, transparan, dan mampu memberikan informasi yang relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Demikian video hasil wawancara kami di Dinas Lingkungan Hidup. Nah, berdasarkan hasil wawancara dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup itu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, proses pembiayaan, koreksi kesalahan pencatatan, serta penanganan peristiwa setelah tanggal pelaporan juga dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam wawancara ini, serta kepada Ibu dosen Rola Manjaleni dan juga seluruh pihak yang telah menyaksikan video ini. Kami memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.